Salam damai dan sejahtera untuk kita di minggu terakhir masa raya Natal tahun 2024 dan minggu pertama masa raya tahun baru 2025. Saudara, firman Tuhan yang kita renung pada minggu ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 26 dengan tema berkat dari hikmat. Berkat dari hikmat. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di minggu akhir perayaan masa raya kelahiran Kristus tahun 2024 dan di minggu pertama masa raya tahun baru 2025. Kami mendapat kesempatan lebih, Tuhan memberi kami hikmat dan berkat-berkat turunannya. Kami mau dasari itu dengan merenung firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus ada pada kami, supaya berkat-berkat dari kami memperoleh hikmat, kasih karunia Tuhan itu terus kuat bagi kami di tahun rahmat Tuhan yang baru. Amin. Saudara, sekali lagi, selamat Natal. Selamat merayakan kelahiran Kristus di minggu terakhir tahun 2024 di awal tahun 2025 dan selamat tahun baru. Ketika kita mengucapkan selamat Natal Kristus dan selamat tahun Tuhan yang baru, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Apa yang keluar dari benak kita? Pada umumnya orang merasakan bahwa itu ucapan selamat formalitas, itu ucapan selamat biasa-biasa saja. Tapi sesungguhnya mengucapkan selamat Natal Kristus, selamat tahun baru, itu mempunyai faedah makna yang paling dalam, yang paling besar. Karena di dalam mengucapkan selamat Natal Kristus, kita sedang mengucapkan selamat kelahiran baru, selamat kehidupan baru, selamat datang juru selamat dunia. Dengan mengucapkan selamat tahun baru, kita mau ucapkan selamat merencanakan segala yang baru, baik dan bermanfaat. Mari kita lihat apa yang dirancang oleh Raja Salomo ketika ia mengawali meneruskan pekerjaannya sebagai raja bangsa Israel. Salomo mengakui bahwa betapa dia menjadi raja yang kaya dalam segala hal, punya harta berkelimpahan, punya pasukan, punya keluarga yang wow. Tapi ketika dia tidak menemukan kasih karunia Tuhan, ketika dia kehilangan hikmat Tuhan, maka segalanya sia-sia. Karena itu Salomo menganjurkan kepada umat Israel untuk mereka memberi perhatian kepada pentingnya hikmat yang datang dari Tuhan. Menemukan hikmat yang datang dari Tuhan. Menemukan kehendak Tuhan di dalam hati umat Israel, maka mereka akan teguh, kuat menjalani hari-hari hidup mereka pada masa-masa yang sulit, tapi juga mereka bersuka cita pada masa-masa yang indah. Bagi Salomo, dengan taat pada kehendak Tuhan, dengan taat melakukan hukum Tuhan, maka mereka mendapatkan energi baru untuk terus maju dalam segala hal dan memperoleh kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain, harta yang satu kepada harta yang lain, kehormatan yang satu kepada kehormatan yang lain. Energi baru terus mereka dapat dalam perjalanan yang berat dan perjalanan yang panjang. Bagi Salomo, hikmat segala-galanya, hikmat lebih tinggi, hikmat lebih bermanfaat dari emas, permata, dan intan. Saudara, Salomo bilang, hikmat Tuhan titip untuk manusia dan tempatnya ada di hati manusia. Hati manusia yang mengelola
segala kehendak baik, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Di dalam hati itu pikiran dan seluruh gerakan diarahkan untuk satu tujuan yang pasti, jelas, dan berhasil guna. Itu firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini ada banyak hal perlu kita renung, tapi beberapa hal kami ajak kita merenung bersama. Pertama, kita sudah ada di tahun 2025. Banyak orang berpikir merencanakan segala hal baik untuk mereka di tahun ini. Banyak lembaga-lembaga juga berkumpul untuk membicarakan apa yang terbaik untuk mereka dapat di tahun ini. Tapi satu hal yang perlu kita renung, bahwa apapun pikiran-pikiran baik kita, apapun gerakan-gerakan kita untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat, berguna bagi kita, mari kita lebih siapkan hati kita. Kita buka hati kita. Di dalam hati kita yang terbuka, Tuhan menaruh hikmat-Nya, Tuhan menaruh kemuliaan-Nya, dan itu yang akan menolong kita untuk berpikir positif dan berenergi untuk melakukan hal-hal yang beruntung bagi banyak orang, bagi kesempatan-kesempatan emas ke depan. Hal lain yang perlu kita renung, banyak kali orang cerdik, banyak kali orang pintar, banyak kali orang punya ini, punya itu, umur panjang, ada dalam jabatan-jabatan tertentu. Tetapi ketika mereka tidak memberikan tempat yang baik dan benar untuk satu keputusan dan ketetapan, mereka tidak tulus hati, maka semua pencapaian-pencapaian itu akan sirna. Sebaliknya pencapaian-pencapaian itu hanya untuk kepentingan kelompok dan merusak kebutuhan umum. Karena itu marilah kita semua masuk dalam tahun rahmat Tuhan yang baru. Walaupun di luar sana orang melihat bahwa ini tahun masih penuh dengan misteri, bagi kita orang dalam, kita yakin tahun ini telah Tuhan bukakan. Karena Tuhan mau Ia ada di dalam hati kita. Dan karena itu Ia menghendaki hati kita bergerak maju dengan percaya yang sungguh padanya, maka segalanya akan diberikan untuk kita. Tuhan memberkati kita. Selamat menjalani tahun berkat Tuhan. Amin.